Baik jemaah. Alamah fusirat tinggal 5 Habib Muhammad bin Hussein dan Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Semoga rahmati beliau Allah memberikan manfaat kepada kita yang punya. Alamah fusirat bil ibadah fi hadhihi mawadhi' bahwa mutalab bi infaq awqati fiha. Maka yang kata beliau ditafsirkan, dijelaskan yang dimaksud dengan ibadah pada tempat-tempat ini bahwa maksudnya mutalab bi infaq awqati fiha, yaitu dituntut untuk membelanjakan atau mengerahkan waktu-waktunya untuk beribadah. Ya. Nah, infak yakni mengerahkan, membelanjakan waktu, maksudnya mengerahkan waktu-waktunya. Ya, memberdayakan waktu-waktunya itu. Wal iqbal bi dhahir wal batin 'alaiha. Dan terus menghadap ya pada Allah Subhanahu wa taala dengan lahir batin beribadah. Wal-i'rad an kulli ma yaqta anha, dan berpaling dari segala yang bisa menyebabkan putus dari beribadah padanya. Berpaling dari itu. Ya. Kita dituntut untuk mengerahkan waktu-waktu kita untuk beribadah. Kemudian kita iqbal bi dhahir batin, yakni maksudnya beribadah kita hadapkan diri kita dengan lahir batin dalam beribadah. Ya, i'rad berpaling dari segala yang bisa memutuskan dari beribadah. Ya, tentunya yaitu dengan berusaha untuk senantiasa dalam kebaikan, berusaha senantiasa di tempat-tempat yang baik supaya bisa kita mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Fa idza wufiq bi jami'i, kalau memang diberikan taufik ya pada yang demikian itu semuanya tuh bisa begitu tuh mutalab infaq awqatihi wal dhahir wa i'radan bil maqta bahwa Abdullah mahad, maka orang itulah yang dikatakan hamba Allah yang murni. Nah, jadi katakan hamba Allah yang seperti itu. Jadi nggak semuanya dikatakan hamba Allah. Nah, bagaimana Allah Ta'ala memuji Nabi Daud? Ni'mal abad innahu awwab. Sebaik-baik hamba sesungguhnya dia awwab, yang sering kali bertobat. Kemudian Nabi Allah Sulaiman, innahu abdun an'amna alaih. Sesungguhnya dia itu hamba yang Allah, yang kami berikan kenikmatan kepadanya. Innahu abdun. Udah dapat itu dari pengakuan dari Allah. Pengakuan dari Allah kalau Nabi Sulaiman itu hamba Allah. Nah, Nabi Allah Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia itu hamba yang bersyukur. Nabi sampai kepingin dijadikan sebagai mana hamba yang bersyukur, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Allah menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu sebagai hamba yang bersyukur. Nabi kepingin dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur. Nah, padahal Nabi Muhammad Sayyidus Syakirin ya, ketika ditegur sama istrinya, kenapa kamu lakukan sholat tahajud sampai bengkak kakimu karena lama berdiri dalam sholat? Kalau buat aku abdan syukur, apakah aku nggak kepingin Allah Ta'ala jadikan sebagai hamba yang bersyukur? Gitu. Ya, Allah Ta'ala sebutkan Nabi Allah di dalam surat Al-Isra, innahu kana abdan syukur. Kemudian jadi kata-kata abad itu enggak ini. Tapi Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad dengan kata abad. Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, Maha Suci ya, yang telah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi ketika Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala sebutkan Nabi Muhammad itu sebagai hambanya. Jadi kata-kata hamba itu tak mudah. Kita ngaku-ngaku hamba Allah, padahal belum tentu kita itu masuk dalam Abdullah al-Bahar. Maka kata Imam Sayyid Muhammad bin Hussein Habsyi, ya, ayahanda Habib Ali Habsyi, yang ditafsirkan dengan ibadah pada tempat-tempat ini, talab infaq awqati fiha, ibadullah al-batin 'alaiha, i'rad an kulli ma yaqta'anha.
Faidah wufik ditari jami'i, kalau diberikan taufik kemudahan, taufik katakan kemudahan, diberikan kemudahan pada yang demikian itu semuanya, maka dia baru yang dikatakan hamba Allah Ta'ala al-mahal, hamba Allah Ta'ala yang murni, al-mustahik di madabatil qurb, yang berhak untuk menempati posisi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pangkat kedekatan kepada Allah. Baru orang yang seperti itu dikatakan Abdullah al-mahub al-mustahik di martabatul qurb, al-mandur ilaihi binadharil khas, yang dipandang dengan pandangan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita cuma ngaku-ngaku tapi belum tentu diakui Allah, gitu masalahnya. Ya. Ya Rabb, ini hambamu ya Rabb. Belum tentu kita diakui Allah sebagai hambanya. Iya, gimana? Karena kita masih ngelakoni maksiat. Bagaimana pantas kita dikatakan hamba Allah? Kata-kata hamba itu luar biasa. Imam Sayyid Muhammad bin Al-Maliki di dalam kitab Wahwa Bilufukul A'la, beliau ketika menjelaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kata-kata abdi, beliau telah terangkan itu secara detail. Iya, nggak mungkin aku sampaikan di sini. Walhasil kata-kata hamba itu tak semua orang kita ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Padahal kita ini ya banyak melakoni perbuatan maksiat. Kita sering lupa sama Allah. Kita sering lupa. Kalau betul-betul hamba Allah tak lupa, zikir terus. Ya, sampai orang katakan gila. Kalau zikir, orang gila nih. Zikir terus mana zikir? Sampai orang kata begitu, baru itu benar-benar dia orang-orang yang betul-betul berzikir. Kan nggak mungkin dari kita yang jarang yang seperti itu. Ya, tapi kita ngaku-ngaku hamba Allah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala akui sebagai hambanya. Amin. Ya, amin Allahumma amin. Bahwa Abdullah mahab al-mustahik di mataratul qurb, ya, maka orang itu adalah hamba Allah yang murni, yang berhak di martabatul qurb, pada tingkat kedekatan kepada Allah, al-mandur ilaihi binadharil khas, yang dipandang olehnya dengan pandangan khusus. Kalau dipandang Allah dengan pandangan khusus, kira-kira gimana? Apa yang diminta Allah ijabah. Apa yang diminta dari kebaikan Allah berikan. Ada yang diminta untuk diminta perlindungan, Allah lindungi. Apa? Pandangan khusus dari Allah. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah, ulawi kulla mabi min amradin sakimah. Kita masih minta itu. Ala ya Allah binadra, dan sering-sering minta begitu, benar-benar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah. Ala ya Allah, wahai Allah. Ya, binadra, dengan pandangan ya Allah, pandang kami ya Allah, gitu maksudnya. Minal ainir rahimah, dari pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Tudawi kullama bi min amradin sakimah, yang bisa mengobati apa yang kami rasakan, apa yang saya rasakan ini, beraneka macam penyakit lahir batin. Ya, tudawi kullama bi min amrad, dari segala penyakit. Ya, yang menyakitkan, beraneka macam penyakit lahir batin penyakitnya. Ya, penyakit lahir maupun batin, yang dalam maupun yang luar. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah, tudawi kulla ma bi min amradin sakimah. Itu sering-sering baca doa seperti itu. Nah, kata Imam Muhammad bin Husain kata beliau, wahina idin, baru ketika itu ya ta'aggab bimaqamis syukur. Nah, kalau sudah dipandang dengan pandangan Allah, dengan pandangan yang khusus, ya, maka ketika itu ia baru tuh mencapai makom syukur. Makom syukur lagi-lagi nggak mudah orang mendapat makom syukur. Alladzi la yuwaffaq lahu minan nas, yang nggak diberikan kepada orang kecuali hanya sedikit yang Allah Ta'ala berikan. Kalau itu ibadah syukur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit dari hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Itu Nabi pengen dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Beliau sholat sampai bengkak kakinya karena lama berdiri dalam sholat tahajud. Itu bersama istrinya, ini mafa'al tahakad, kenapa kamu lakukan seperti ini? Bukankah kamu sudah diampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kata Siti Aisyah. Ini istri yang sayang pada suami, kesian berbengkak-bengkak. Kenapa? Hatta tawarramat qadamah muncul dia. Nabi sampai bengkak kakinya karena lama berdiri dalam sholat. Bengkak kakinya. Itu konon Nabi Muhammad kalau sholat tahajud dia buka
di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Fatihah beliau surat Ali Imran, membuka sholatnya dengan itu. Kalau kayak gitu nggak sanggup. Ya malam itu aja, malam besok udah kepikiran. Nah, udah kata biasanya kalau orang-orang pemula yang pengen begitu tuh. Nah, Imam Haddad kan ngajarkan kayak gitu di dalam kitab Masailiniah. Beliau tak kepingin kita begitu. Ya itu lain, itu magam kenabian. Jadi kita paling tidak yang kita sanggup. Kalau udah asyik baru tambahin begitu. Jangan ujuk-ujuk langsung banyak. Iya, mengikut Nabi banyak, akhirnya cuma malam itu doang. Malam-malam besoknya udah enggak. Sedikit tapi kontinu, itu yang diharapkan. Ahabul amal ilallah wa Muhammad galak. Amal yang paling disenangi Allah, ahabul amal ilallah adwa yang sering kontinu meskipun sedikit. Terus menerus meskipun sedikit. Nah, jamaah, kata Imam Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, maka ketika itu dia baru itu mencapai makam syukur. Kalau udah kayak gitu tadi itu sebagai hamba Allah yang murni, yang berhak mendapati kedudukan guru yang dipandang dengan pandangan khusus, orang itu baru mencapai makam syukur. Nanti lagi wafat lahum nanas yang nggak diberikan kepada orang, mereka hanya sedikit. Galil pada syukur. Ya sedikit orang yang bersyukur. Bahwa yang masuk syukur itu sarfu jami' ma'an amallah bihi 'alal 'abad ila ma khuliq bi ajli. Sarfu jami' ma'an amallah bihi 'alal 'abad. Dia mengerahkan semua apa yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada si hamba, ya, dia ila ma khuliq bi ajli, yang dia buat semata-mata hanya karena Allah. Yang dia lakukan itu semata-mata hanya karena Allah. Arti yang tercipta semata-mata hanya karena Allah. Wabil maqam al-khawas, dan baru dia mencapai maqam khawas, maqam khusus. Ya, ini nggak bisa kita ujuk-ujuk ada di maqam khusus. Nggak bisa, mesti merambat dari bawah. Ya, fi husni Islam al-mar'al madhkur fi qawli alaihi wasallam. Jadi di dalam baiknya Islam seseorang yang disebutkan dalam hadis Nabi, katanya, min husni Islam al-mar' tarku ma la yani. Di antara baik Islamnya seseorang itu adalah di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah tarku ma la yani, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Dia tinggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ya, kalau orang-orang tertentu, maaf nih, Habib bukan anti ini, main gaple itu ditinggalkan gaple. Nah, manfaat gaple. Main gaple, main kasino itu. Kasino yang dulu. Main itu gaple, terus main apa lagi? Remi, yang semacam itu. Kalau kasino apa judi ya? Judi, mau itu bola. Bola. Apa itu bola? Bola istilah ulama adat bola, ya. Itu kepala Imam Husain ketika dipegel dijadiin bola seperti bola. Maka ada ulama yang anti itu dikatakan main bola haram. Itu karena itu. Ada lagi, enggak, ini cuma sekedar permainan. Itu adanya sebelum dipenggal kepala Imam Husain. Udah ada dari zaman apa? Nah, itu ada ya. Hasil kalau memang itu menyita waktu yang tidak bermanfaat, tinggalkan bola sekalipun. Ya. Tinggalin. Kan lebih bermanfaat untuk melakukan sesuatu yang lebih manfaat. Maafnya ada yang belum nikah. Wafibut ya hakim sedekah. Mendatangi istri, ya, itu sedekah. Sedekah. Itu mau sedekah ada boleh datangin Habib. Itu sedekah daripada yang tak berguna. Itu. Terus apa? Sebanyak hal-hal yang berguna itu banyak hal yang berguna. Jadi jangan jangan melakukan sesuatu yang tidak benar. Benarnya Islam dari baik Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Wa illam yuwaffaq ditarik jami'ih, kata Habib Muhammad. Kalau memang nggak diberikan taufik, nggak diberikan kemudahan, ya atas yang demikian itu semuanya, bahwa tahtal masyiah, orang itu di bawah kehendak, ya, di bawah kehendak Allah.
tinggal nunggu aja. Nunggu kan, muntadir, yantadirul muslimun. Dia nunggu deh. Sebagaimana yang orang-orang Islam tunggu. Fa'in sumeh, kalau diberikan izin oleh Allah Ta'ala, ya, fa'inal fawz bidarajatil ula. Orang itu termasuk yang apa? Beruntung, dia mendapat derajat yang tinggi. Kalau disiksa karena sebab kekurangannya, famalahu min dunillah min wali wala nasir, maka enggak ada untuk dia ya penolong dan pelindung selain Allah. Enggak ada penolong pelindung selain Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala maafin, Pak Insomnya Allah izinkan dia untuk ini, dapat keberuntungan, dia dapat derajat yang tinggi. Kalau tidak, disiksa dengan sifat adilnya Allah. Ya, karena sebab kekurangannya, dia kurang, dia nggak banyaknya di waktu di dunianya, nggak menggunakan kesempatan dengan baik. Ya, bisa jadi dia hanya bersenang-senang, ngobrol, dihabiskan waktu begitu aja. Bisa jadi tadi nonton bola, main gaple, remi, ini itu, main catur, habis waktu itu catur, congklak. Mainan zaman dulu, congklak, main karet, main apa ya? Bukan tak boleh, itu boleh sekedarnya. Semakin ini, maka ini magang khawas, magang khusus. Ya, maka dikatakan khawas biasanya para nabi dan sedikit. Nah, jadi kalau kita kepengen kayak begitu, silakan kita ikuti mereka. Dalam tadi dengan petunjuk mereka, maka ikutilah. Allah jadikan mereka para nabi, para rasul untuk diikuti. Nah, jadi jamaah kata Imam Nabi Muhammad ini kelanjutannya, ini ada hubungannya berikutnya. Wala syakka annal abda fi hadhihi musafir tajir. Enggak ragu lagi, enggak ada keraguan bahwa seorang hamba di dunia ini adalah bagaikan seorang musafir yang berkelana. Musafir yang sedang berkelana. Tajir, seorang pedagang saudagar. Sebetulnya itu seperti itu seorang hamba. Gitu atau barang dagangannya ya amalu min khair wa syarr. Barang dagangan yang dibawa itu amal-amalannya yang baik atau buruk, dan keberuntungannya ya, untungnya sa'adatul abad fil jannah. Kalau tajir kan pasti mengharapkan keuntungan. Pedagang, orang dagang kan harap keuntungan. Keuntungannya apa? Barang dagangannya tadi apa? Amal yang baik dan buruk. Keuntungannya itu kebahagiaan abadi selama-lamanya di surganya Allah yang dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Itu keuntungannya. Wa khusranu, kerugiannya syaqatul abad, kesengsaraan yang abadi. Dari wa khusranu mungkin pikir itu kerugian yang nyata. Wa asghara simale, dan modal utamanya umurnya. Modal orang dagang perlu apa? Modal. Tanpa modal tak bisa. Modal utamanya umurnya itu. Umur. Selama ada umur bisa kita dagang. Kalau nggak ada umur nggak bisa dagang. Nah, sebagaimana orang mau dagang kalau nggak ada modal, nah cuma mimpi doang ya. Pengen udah semuanya ada tapi modal nggak ada, nggak jalan. Nggak jadi dagang. Nah begitulah orang kepengen ini mati, meninggal, itu selesai. Umurnya nggak ada. Dan asgulak si malik, jadi sumber ininya atau modalnya itu umurnya. Wa kullu sa'atin sa'ati kanzun minal kunuz. Saat, waktu demi waktu itu adalah perbendaharaan demi pembendaharaan. Mungkin ma'ishtayik di saat abad. Mungkin dia bisa membeli itu kebahagiaan yang selama-lamanya dengan apanya? Dengan umur yang waktu dari waktu ke waktu. Nah, sekarang nih kita lagi begini nih, lagi dibangun mahaliyah kita. Mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala, amin. Ini kalau lagi begini nih, ya, ada bahan bangunan, ada kuli. Jadi kalau ada kuli, ada bahan bangunan, kira-kira gimana? Jadi kerjain, ada kuli, ada bahan bangunannya. Tapi kalau cuma ada kuli doang, bahan bangunan nggak ada, nggak apa yang mau dikerjain. Bahan bangunannya ada, kulinya nggak ada, ya nggak bisa. Tapi kalau lagi begini nih, lagi dibangun nih,
Antum sana udah dibangun, Bang Niga. Dibangunnya dengan begini. Cuma dihalang-halangi sama setan. Kata setan, jangan kan. Enakan juga kita diam di rumah kan. Sama anak cucu, umpama yang punya cucu. Ya, sama yang ini, enakan juga nonton. Enakan juga dihalang-halangi. Enakan juga itu tuh bisnis. Ya. Tuh nanti ada order tuh, pasang tenda. Umpama. Kalau udah habis umurnya, faidahnya kalau tinggal taati jarak. Kalau udah habis umurnya, tinggal taati jarak. Udah putus dah perdagangannya. Habis, selesai. Perdagangan habis umurnya. Wa hasal kullu ma alam aslafu min yaumit taghabun. Dia dapatkan semuanya apa yang terdahulu di hari taghabun. Taghabun itu terungkap kesalahan-kesalahan. Mana yaumut taghabun? Pada hari terungkap kesalahan-kesalahan. Yaumul qiyamah ya maksudnya. Hasal kullu ma aslafahu. Dia mendapatkan semua yang terdahulu, yang sudah berlalu. Kapan? Fi yaumit taghabun, pada hari apa? Hari-hari terdahulu, hari-hari waktu di dunia maksudnya. Yaum aslafahu, hari-hari yang terdahulu, hari-hari dunianya. Nih, nanti kan jadi terdahulu di hari kiamat. Ini terdahulu nanti ini. Hari-hari kita nih. Hasal kullu ma aslafahu yang fi yaumit taghabun. Yaum tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari kamu dapati setiap jiwa apa yang dia lakukan dari kebaikan itu ada di hadapannya hadir. Wa ma 'amilat min su', begitu juga apa yang dia perbuat dari perbuatan buruk, yang baik yang buruk ada kelihatan semuanya. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amalan ba'ida. Orang kafir kepingin ya, seandainya antara itu ya dan ada jarak yang jauh gitu, supaya nggak cepat-cepat disiksa dari takutnya nih orang-orang kafir, sehingga ketika dia melihat neraka jahanam udah ada di hadapannya, dia lihat juga dia lihat itu binatang-binatang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian binatang yang pernah nanduk yang pernah nanduk binatang lain, binatang di kisos ya Pak, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di binatang. Dulu umpamanya waktu di dunia ada kerbau dengan kerbau yang diadu, ada kambing Garut sama kambing ya gitu ya, diadu. Iya, kambingnya nggak salah, tapi Allah kalau hidupkan itu kambing, dihidupkan itu kerbau untuk dibalas. Dulu waktu di dunia dia pernah nanduk lagi, ditanduk lagi. Udah selesai, jadilah kamu tanah, jadi tanah semua. Nah orang kafir pikir begitu. Orang kafir jadi tadi pun tuturaba, andai kan aku jadi tanah, udah selesai pikir gitu. Enggak selesai. Itu orang-orang kafir udah dilihat neraka jawabannya. Allah bersama kita semuanya, amin. Jadi kita juga jangan merasa aman yang udah beriman. Bisa jadi naudzubillah setan enggak apa dia, setan itu enggak selesai menggoda manusia ya, sampai menjelang kematian digoda sama setan kasih air, itu lagi kausan lagi menjelang kematian, kasih air sama setan, aus enggak, yang lain pada nggak dengar, keluarga nggak dengar, nggak ngerti bahasa orang yang mau meninggal ya. Setan bawain air, diterimalah itu air dari setan ya, menjelma gurunya, temannya, saudaranya, begitu. Karena dikasih air oleh setan, ngikut apa kata yang ngasih air. Kemudian apa kata ininya, dia bisa jadi menjelma orang tua, menjelma kakek. Ini saya, ini kakek kamu, siapa namanya, si bulan. Atau kalau kata kakek, agama yang sesungguhnya bukan Islam. Kakek udah ngalamin, kakek udah lebih ngerti, kakek lebih tahu, ya. Jadi apa kek? Pengucu, umpamanya gitu. Jadi apa? Buddha Siddhartha Gautama. Oh gitu, kakek. Iya. Kamu mau ikut siapa? Kamu mau selamat ikutin kakek. Padahal itu setan. Seketika itu juga kafir. Ada dalam kitab Imam Qurtubi. Jelaskan itu menjelang kematian. Pernah setan sesibuk itu.
memberikan itu supaya bagaimana caranya seketika kafir menemani setan di neraka. Jadi jangan merasa aman. Maka Imam Al-Haddad di dalam batinnya beliau apa? Ya jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Kenapa itu 7 kali? Karena itu kekhawatirannya lebih tinggi daripada kita. Kekhawatiran Imam Al-Haddad lebih tinggi daripada kita. Nah, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin takut meninggal kafir. Nah, kita ini seolah-olah kayak merasa aman dengan ini kan. Jangan. Ya terjala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Nah, itu. Semakin kita baca begitu, kata setan apa? Sungguh kamu udah menyakitkan tulang punggungku. Gitu. Nah, jadi setan gosok dhahri, kata setan. Gosok dhahri. Aku sakit nih punggung nih dengan ucapan kamu begitu. Nyakitin setan orang yang mengucapkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Setan gak pengen itu husnul khatimah, pengen suul khatimah. Nah, ini orang baik-baik meninggal buruk, naudzubillah. Kenapa? Mendukung perbuatan orang zalim. Orang terekam sudah lajin zalim kata masa benar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Niscaya kamu akan dijilat di api neraka. Waduh, tersentuh api neraka. Kata masa benar. Orang terekam sudah lajin zalim. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang berbuat kezaliman. Kata masa benar. Enggak sadar kita kadang-kadang ya Allah. Kita ikutin arus orang zalim. Awalnya padahal kita sebelumnya baik. Udah gitu tak berapa hari kemudian meninggal, naudzubillah. Nggak ada gunanya. Ya sia-sia itu semua apa yang dilakukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jamaah, walakinil ghaflah wa tulul amal ma'amayat basair anil haq. Katanya, kata Imam Abi Muhammad bin Husain, ini ayah handanya Habib Ali Habsyi Sirtudurar. Beliau mufti di Makkah, bermadzhab Syafi'i, mufti di Makkah. Ya. Yang menyebabkan ini apa? Kata Imam, akhirnya Allah betul amal. Ini akibat kelalaian, karena kelalaian dan panjang angan-angan. Ya, amayat basair. Ini kedua-duanya yang membuat membutakan mata hati dari yang hak dari kebenaran. Al-ghaflah betul amal. Ghaflah maknanya lalai, tulul amal panjang angan-angan. Angan-angannya panjang. Dipikir di dunia ini bakal lama, padahal sebentar, sebentar. Dalam dunia dunia jadi awal kata Imam Al-Haddad, tinggalkan dunia yang dari yang rendah. Hawadits katsira, kejadiannya banyak. Hawadits katsira, wa aisyatu hagira, kehidupannya rendah hina. Muddatu katsira, masanya pendek enggak lama. Nanti bayangkan kalau hidup 1 hari ya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Itu kalau dibagi 24 dengan hidup antum yang hanya 60-70 tahun, itu hanya 1,5 jam kali antum hidup di dunia, 1,5 jam. Kalau dibanding dengan umur di akhirat itu coba. Walhal di akhirat sama namanya, udah nggak ada lagi kematian. Kematian disembelih. Kematian itu disembelih oleh Allah SWT, tidak ada lagi kematian. Nggak ada lagi kematian nanti di akhirat. Orang yang masuk surga abadi selama-lamanya, di neraka orang kafir abadi. Yang nggak abadi, yang nggak lama, orang-orang yang ada di keimanan, ada yang pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu pun dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang berdosa, orang Islam yang berdosa pantas masuk neraka dengan sifat adilnya Allah. Ya, kami dulu iya haji tapi kepengen bilang haji, bukan haji murni karena Allah. Nanti ada orang yang berjuang perang di jalan Allah, perang matinya. Jadi orang tahunya mati syahid, enggak kata Allah, kamu bukan mati syahid, kamu kepingin orang sebut kamu syahid. Ya Allah, ada begitu. Yang berjuang, yang orang alim begitu juga, kamu pengen katakan orang alim, bukan kamu belajar, kamu ngajar bukan kepingin kamu kan orang alim. Enggak diterima oleh Allah Ta'ala di murid. Ya. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah, bukan Allah, enggak diterima dibuang. Yang beramal karena si fulan minta pahala yang masih fulan. Allah syukur minta masih fulan. Kamu dulu beramal bukan karena si fulan minta.
ditolak, dibuang Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukan. Amin. Jadi ini kata Imam, yakin al-ghaflah, akan tetapi yang menyebabkan ini semua al-ghaflah katanya, lalai, watulul amal, dan panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angan itu, terlalu merasa hidup lama di dunia, padahal sebentar. Turut ya Allah, nggak lama. Kalau umat terdahulu usianya 500 tahun, 1000 tahun. Ya, Nabi Allah Nuh lama. Ya, Nabi Nuh itu ya 950 tahun dia berdakwah. Ya, 950 tahun. Bukan waktu yang sedikit, ya Allah, lama. Kalau kita umat Nabi tak lama-lama. Asal ada umat mah beda siti misalnya 60-70 tahun. Oh berarti yang umur 60-70 siap-siap, yang 40-30 bisa jadi yang 30 lebih dulu berikan. Iya, nah, siap-siap aja. Tapi ya, dengan usia yang pendek Allah berikan bonus pada umat Nabi Muhammad. Ada bonus-bonus. Ya. Dengan begini maka bakal begini. Kita bisa bayangkan. Sholat subuh berjamaah. Kemudian dia berzikir, duduk setelah itu zikir sampai terbit matahari. Nih dalam hadis, man shallal ghada fi jamaah, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian orang itu duduk, yadkurullah, berzikir kepada Allah. Berzikir bisa jadi sendirian atau berjamaah, berzikir bisa juga belajar macam begini. Ya umpamanya sholat subuh berjamaah, kemudian duduk dia berzikir, dia ngaji hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat sunat al-isyraq 2 rakaat. Selesai, itu kata Nabi, pahalanya menyamai pahala haji umroh. Pahala haji dan kemudian rawi yang meriwayatkan itu menyebutkan Nabi Muhammad mengatakan tamat. Sempurna. Haji umroh, pahala haji umrohnya sempurna. Masya Allah. Itu untuk umat Nabi Muhammad, tidak diberikan pada umat yang lain. Ajib. Jadi usianya pendek tapi diberikan bonus-bonus kayak gitu. Dan sholat sunnah di antara maghrib isya, kalau nggak ngaji macam begini, ada sholat sunnah al-awwabin. Sunat apa? Sunat al-awwabin. Itu yang 6 rakaat sampai 20 rakaat. Kalau 6 rakaat itu menyamai ibadah 12 tahun. Coba. Ibadah 12 tahun. Dan ini Imam Al-Haddad mengajarkan di dalam kitab Al-Qaidiyah. Barang siapa yang bisa melaksanakan itu, tawabin, kata beliau sholat tawabin. Itu ada. Kalau yang 6 rakaat beliau sebutkan itu begitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad. 6 rakaat 2. Nah, bacanya apa? Fatihah, kemudian surat apa aja. Tapi kalau mengantuminya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas silakan. Ya, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas silakan. Itu enggak jalan orang-orang yang biasa sholat sunat. Al-Kafirun itu juga luar biasa. Ya, kalau itu dia lakukan secara kontinu, insyaallah. Ya. Dengan begitu 12 tahun menambah usia. Berkah. Di sisi Allah bisa jadi dia hidup 1000, 2000 tahun, 3000 tahun. Padahal usianya meninggal 30, 40 tahun. Jadi bukan panjang umur dalam arti umur yang tadinya 70 jadi 80 atau 90, bukan. Umurnya panjang, berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah, Allah Ta'ala, qul huwa naba'un azim, antum anhu mu'ridun. Katakanlah Muhammad pada mereka, huwa naba'un azim. Dia itu ini kabar yang azim, yang besar, yang dahsyat. Antum anhu mu'ridun. Kalian semuanya terpaling daripadanya, daripada kabar berita yang agung, yang besar. Ya. Mudah-mudahan kita apa yang kita dengar, kita kaji pada malam ini, kita pelajari, mudah-mudahan ini mendapat tempat di hati kita. Ya, kita jadi makin benar, makin takut kepada Allah, mudah-mudahan jadi hamba Allah Ta'ala yang murni. Ya, yang berhak mendapatkan kedudukan kedekatan kepada Allah. Martabatul buruk al-mandur ila binadharil khas. Nah, itu syukur dan
magamul khawas. Yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ya, ditinggalin yang nggak berguna, apalagi udah usianya setengah abad. Setengah abad berapa setengah abad? Hadis. Ya, setengah abad udah siap-siap deh. Ya, siap-siap ngapain? Kawin lagi. Pikirannya kawin aja ngeres nih ya. Kan menikah. Kalau kawin nggak boleh nikah boleh ya. Nah, kalau kawin itu kucing ya. Nanti kalau nikah itu silakan. Kalau sanggup ya. Kan udah nikah, menikah lagi maksudnya. Agak pada semangat saat ini. Baik jamaah, karena waktu yang misalkan pertemuan kita saya terasa di 8:10. Tapi biasanya itu setengah 5 aja. Saya pikir setengah 8, setengah 5 tahunnya. Ya, tahunnya di sini jam 8:10. Mau buka kita mau saya rumah nggak keburu deh. Bisanya telat, bisanya ya ini ya begitu ya. Karena ya Isya tadi pukul 7:30 ya. 7:30 kurang 7:30. Amin dah paling dari waktu berjalan ya. Baik jemaah, karena waktu yang misalkan pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari manfaat. Terutama nih betul-betul dapat tempat di hati kita, sehingga mudah-mudahan kita jadi makin benar ini. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ingat, setan gak senang kita jadi orang benar. Setan gak senang kita akur damai. Setan gak suka itu. Setan pengennya kita berkelahi. Setan pengennya kita bermusuh-musuhan supaya bisa menemani setan di neraka. Nanti kita mau nyalain setan, ente ngapain ngikutin anak? Kan anak musuh ente. Begitu kata setan. Rasain lo kata setan. Setan minta waktu untuk ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Andirni ila yaumil ba'ats. Tangguhkan saya Tuhan sampai hari dibangkitkan. Kata Allah, "Inna minal mundarin." Sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan kata Allah. Ditangguhkan Allah Ta'ala. Beri penangguhan. Kalau di istilah dalam penjara, penangguhan penahanan gitu. Penangguhan dalam itu. Jadi diberikan penangguhan oleh Allah SWT sampai nanti hari dibangkitkan. Jadi kata setan, saya akan sesatkan semuanya. Laudillahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka itu semuanya. Kecuali ila ibadah kami minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, Allah akan jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Amin. Baik, mari sama-sama kita baca sedikit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah alihi wa ashabihi wa man walahu jami'a awliyaillah subhanallah khususan saadatina al-alamin awliya al-kawn ajmain thumma syahidika Rasul Kasir Umar bin Isa barak wa sallallahu Sayyidina Umar bin Abdurrahman Atta Syekh Ali bin Abdullah Baras Habib Isa bin Muhammad Syekh Ali bin Hasan Atta Syekh Ahmad bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Ahmad bin Masmus جميع مسيدك والتوحيد أينما كان فاتقاهم إن الله يتغشى من رحمة المغفرة ويهدينا على لا إله إلا الله وفن عليها عبد حبائبها ويسمون طرائقها واجعلنا متواصل عليها ومن الذاكرين الله كثير من العافية لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعبد بالقبول
والفضل بالأمور وحماقة العبور وصلاة الله تماما وسلامه تماما على دين إماما والأنبياء تاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام العلم والأحجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا على لقب أشرفنا تب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر والدينا كبر مولدينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة المسلمين أجمع آمين يا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول يحضر بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق والآل والصحب رجال كشف الصدق الحمد لله بالملك وسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.